Terima kasih Anda masih di iNews Sore. Pemirsa, Airin Rahmidiani dan Ade Sumardi resmi maju di kontestasi pemilihan Gubernur Banten. Pasangan ini diusung PDI Perjuangan untuk berhadapan dengan duet Andra Soni Dimyati di Pilkada Banten. Kekurangan dan kelebihannya hanya ingin membangun di Provinsi Banten. Setelah sempat terancam batal maju, kader Partai Golkar Airin Rahmidiani akhirnya resmi berkontestasi di Pilkada Banten. Airin resmi diusung PDI Perjuangan dan berpasangan bersama kader PDI Perjuangan Ade Sumardi, Ketua PDIP Banten. Meski diusung PDI Perjuangan, Airin memastikan dirinya masih menjadi bagian dari Partai Golkar. Apapun itu, politik dinamis. Saya hanya berharap rumah yang selama ini saya tempati, walaupun dengan dinamika yang sangat luar biasa, bisa memahami keputusan yang saya ambil. Karena saat Partai Golkar 2 tahun yang lalu, bahkan mungkin 2 tahun lebih yang lalu, menugaskan saya dengan surat tugas. Sementara itu, Partai Golkar memastikan menarik dukungannya dari Airin. Namun Partai Golkar mengizinkan Airin maju di luar partai. Di Pilkada Banten, Airin Ade akan berhadapan dengan pasangan Andra Soni dan Dimyati. Keduanya diusung oleh partai-partai yang tergabung dalam koalisi Indonesia Maju, termasuk Partai Golkar. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan pemirsa, Andika Perkasa dan Hendrar Prihadi resmi diusung oleh PDI Perjuangan maju di Pilkada Jawa Tengah. Rencananya besok pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur ini mendaftarkan diri ke KPUD Jawa Tengah. Rekomendasi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. PDI Perjuangan resmi mengumumkan mengusung Jenderal Purnawirawan Andika Perkasa menjadi calon gubernur Jawa Tengah. Sementara Hendrar Prihadi didapuk sebagai calon wakil gubernur Andika. Pengumuman tersebut dibacakan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto di kantor DPP PDI Perjuangan. Andika dan Hendi menghadiri langsung agenda pengumuman bakal calon kepala daerah di DPP PDI Perjuangan. Mereka langsung berdiri saat Sekjen PDIP menyebut namanya sebagai calon gubernur dan wakil gubernur yang diusung maju di Pilkada. Mereka naik ke atas panggung dan menerima surat rekomendasi secara langsung dari Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Rencananya pasangan Andika Perkasa dan Hendrar Prihadi akan daftar sebagai calon kepala daerah Jawa Tengah pada Selasa besok. Ya, kami baru menerima surat rekomendasi, kami berdua, dan saya tahu kita ini baru tahu mungkin hanya beberapa waktu yang lalu, waktu itu jam, itu pun nggak jelas. Jadi saya terus terang baru akan mempelajari bersama Mas Hendi apa yang harus kita lakukan, prioritas, visi misi dan program. Gitu. Tapi visi misi yang udah dicatatkan apa saja? Ya, secara umum ya intinya bahwa kita ingin melihat masyarakat Jawa Tengah itu satu, makaryo atau produktif. Yang kedua, mereka harus becek itu baik, benar, tapi juga kita harus manunggal. Karena apa? Karena apapun yang kita lakukan, kalau tidak didukung oleh semua pemangku kepentingan, dari level atas sampai dengan paling bawah masyarakat, ya mungkin akan sulit. Pak Jenderal berencana daftar tanggal berapa, Pak? Disampaikan Bu Mega, banting pengkaji itu maknanya apa? Nah, kalau daftar dulu kita rencana besok daftar, jamnya masih belum kita tentukan. Sementara itu, pemirsa, dari acara Kongres ketiga Partai Nasdem, Presiden Jokowi yang hadir sempat menyinggung soal dinamika politik. Presiden Joko Widodo. Dalam pidatonya, Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa dalam politik, ketika jabatan seseorang akan berakhir, banyak pihak yang meninggalkan. Presiden juga tegaskan keberlanjutan bukan hanya meneruskan, tetapi juga kesamaan arah dan kesamaan koridor yang ditempuh untuk mencapai tujuan yang sama. Bagi kita semuanya, shalom. Datang itu rame-rame. Terakhir, begitu mau pergi, ditinggal rame-rame. Keberlanjutan itu bukan sekedar meneruskan. Keberlanjutan itu juga bukan business as usual.
melainkan kesamaan arah, melainkan kesamaan koridor yang ditempuh untuk menggapai tujuan bersama. Kita ke informasi lainnya pemirsa, uji coba makan bergizi gratis kembali digelar dengan membagikan 800 paket makanan di SD Negeri Cipayung 4, Jakarta Timur. Harga setiap paket makanan yang dibagikan senilai Rp25.000 per porsinya. Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menyambangi SDN Cipayung 04 Jakarta Timur untuk meninjau uji coba makan bergizi gratis. Setiap siswa mendapat 1 kotak makanan berisi nasi, telur goreng, capcay, tempe orek, dan buah anggur. Harga per porsi makanan senilai Rp25.000. Sambil menyantap makanan, para siswa menjawab pertanyaan yang dilontarkan oleh Heru. Ini merupakan kali ketiga Pemprov DKI Jakarta mengadakan uji coba makan bergizi gratis. Bisa sarapan pagi, bisa makan siang, sesuai dengan waktunya anak-anak atau adik-adik sekolah. Pagi hari ini saya ucapkan terima kasih kepada Pak Dirut PAM yang telah memberikan sejumlah 800 paket sarapan. Ya, menunya ada nasi, telur, sayur, telur dadar, orek tempe, capcay, plus jagung. Kurang lebih nilainya 400 kalori, kurang lebih 25.000. Rencananya, Pemprov DKI Jakarta akan menggelar uji coba makan bergizi gratis yang merupakan program Presiden terpilih. Kita ke informasi lainnya pemirsa, suami aktris Sandra Dewi Harvey Muiz kembali menjalani sidang perkara dugaan korupsi tata niaga komoditas timah di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Bertempat di ruang sidang utama Pengadilan Tipikor Jakarta, Harvey Muiz kembali menjalani sidang lanjutan kasus dugaan korupsi pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan atau IUP PT Timah Tbk periode 2015 hingga 2022. Sidang dilanjutkan dengan agenda pembuktian melalui keterangan saksi yang dihadirkan jaksa penuntut umum. Sebanyak 5 saksi dihadirkan, mayoritas karyawan PT Timah Tbk dan 1 lainnya merupakan petani. Kelima saksi antara lain Ali Samsuri, karyawan BUMN PT Timah, Teguh Awal Prasetyo, mantan Kepala Bagian Pengangkutan PT Timah Daerah Babel, Nono Budi Priyono, mantan Kepala Bagian Perencanaan dan Pengelolaan PT Timah Daerah Bangka Belitung, Abdullah Umar Baswedan, karyawan PT Timah Jakarta, dan Edi Suryadi, petani.